nanti akan jadi tren sih, menurutku ke depannya akan jadi tren, eee, menggunakan Google Form dan menurutku itu bukan masalah. Yang penting tadi, coba bayangin deh kamu bikin instrumen sampai 50, 40, 60 gitu ya, itu baru satu variabel. Gimana dengan variabel lainnya? Orang ngerjain 120, malesnya itu bukan karena males ngisi, bukan karena males ikutnya, tapi males ngelihat instrumennya, terlalu banyak, gitu. Makanya aku sekarang sih gembor-gemborin untuk adaptasi alat tes aja, enak, gitu sih. Oke ya, ada lagi kah dari teman-teman? Silakan. Siapa dulu nih? Rayhan dulu deh. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya aku mau tanya, tapi minta maaf kalau misal udah ditanyain sebelumnya karena tadi aku sedikit ada gangguan jaringan. Tadi waktu Arya Tama tanya, aku terputus Mhm. dan baru tergabung di pertanyaan Naval. Tapi mungkin kalau udah ditanya, mohon maaf. Tapi aku mau tanya terkait beli partisipan, Pak. Itu menurut Pak Angga gimana, Pak? Jadi ada orang jual beli partisipan sampai 30, 50, 100, tapi beli untuk ngisi Google Formnya. Sedangkan kita sendiri nggak tahu orang itu bener ada Mhm. 30 orang Mhm. atau enggak. Menurut Pak Angga Mhm. gimana, Pak? Terima kasih, Pak. Nah, kalau gini beda cerita ya. Jadi memang di luar negeri itu sesuatu yang wajar. Eh, ada istilah ini survei survei monkey. Kalau aku pribadi ikut apa ya? Aku bentar-bentar. Aku juga ikut aplikasi survei kok. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia, kalau di luar negeri ya, ini konteksnya kita explain di luar negeri dulu. Di luar negeri itu ada polling gitu ya. Memang mereka mengumpulkan responden dan mereka akan dapat reward. Misalkan kayak kemarin itu saya dapat voucher Tokopedia 200.000. Sebenarnya kalau mau dijadiin duit ya bisa sih 500 apa 5.000 Singaporean dollar lah. Nah, itu bisa sih sebenarnya dan itu wajar di luar negeri. Tapi masalahnya adalah mereka punya sistem yang sudah lebih mapan. Jadi bisa memastikan bahwa orang yang dapat email adalah mereka yang mendaftarkan dan mereka emang willing to get along gitu ya. Mereka memang mau untuk ikut untuk join. Karena jadi anggota membernya tadi untuk dapat dikirimi email tentang penelitian aja itu panjang tahapannya. Nah, jadi mereka punya punya sistem yang lebih mapan. Kalau di Indonesia jual beli ini masalahnya adalah kita tidak tahu yang memberikan respon itu adalah orang atau mesin gitu. Mereka apakah generate jawaban atau memang diisikan oleh beberapa orang yang benar-benar berbeda atau justru ya udah satu orang itu ngisi untuk 30 orang seakan-akan yang ngisi 30 orang. Nah, ini yang jadi permasalahan. Tadi masuk sama pertanyaan Zayana terkait dengan akan jadi tren atau enggak. Nah, mungkin kedepannya bisa jadi hybrid ya. Kalau dulu kan kita datang ke kelas nyebar kuesioner pakai kertas gitu ya. Nah, bisa jadi kedepannya ya kalian bisa bantuin nggak untuk ngisi penelitian. Jadi kalian tungguin tapi ngisinya pakai gadgetnya si responden. Bisa banget tuh nantinya. Jadi kamu bisa tahu, oh orang ini ngisi gitu. Nah, itu memang sistem ya aku bisa bilang ya memang balik lagi plus minus dalam pengambilan data. Penggunaan online itu bisa jadi sesuatu yang positif karena kita bisa dapat banyak orang, tapi memang di sisi lain kita tidak mampu memastikan eh, orang yang jawab itu apakah benar orang yang berbeda atau orang yang sama. Itu memang kekurangannya. Kalau di luar sih ada sistem yang sudah memang membagi itu sih. Aku sih udah pernah cair 200 ribu lah, topet lumayan. Oke, gimana, Rehan? Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Jadi memang ya balik lagi sih, memang ini pembahasan yang si malakama sih aku kalau kalau mau ngomong positif negatifnya. Oke, ada lagi yang mau tanya, teman-teman? Oke, yuk, Rizky Nur. Ya, selamat pagi Pak Angga. Saya izin bertanya, saya masih belum tahu batasan yang jelas antara field worker, Pak, pekerja lapangan. Jadi batasan pekerjaan apa yang bisa dia lakukan? Oke, pekerja Ya, lapangan itu ya. aja. Biasanya dalam konteks Ya. penelitian, nyebar kuesioner ya. Kebanyakan mereka nyebar kuesioner.
Terus kemudian kalau misalkan wawancara pakai kualitatif ya nyebarin ini apa? Jadi pengambil datanya ngewawancarain gitu. Biasanya kalau bentar deh, nanti kalau aku ada oke, bentar. Kalian sebenarnya lebih prefer gimana? Kalau aku kan biasanya sering dapat info untuk jadi apa? Jadi asesor lapangan gitu ya, bukan asesor ya, kayak pengambil data lapangan gitu ya. Penelitiannya ada yang ke Jogja, ada yang ke mana gitu ya. Maksudnya di lokasi gitu ya. Nah, biasanya pengambil data kalau kualitatif itu juga digunakan masyarakat setempat karena terkadang beberapa orang itu yang disasar mereka gini, karena aku sudah sempat bilang ya, random sampling dalam kondisi real itu sangat besar dan sangat mahal. Makanya kamu harus punya seluruh data warga seluruh WNI yang ada di Jawa Timur katakanlah. Kamu ngomong mau Jawa Timur, oke. Kamu mau random sampling, oke, dari 20 sekian kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Mana aja yang akan dipilih? Oke, berapa dulu deh? Oke, penduduk Jawa Timur sekian juta orang. Nah, berapa orang yang jadi proporsional untuk diambil? Oke, sekian ratus orang. Sekian ratus orang berarti diambil dari berapa kabupaten kota? Perlu nggak kabupaten kotanya di random atau disamarata? Oke, perlu di random. Ambil 14. 14 di kecamatan mana aja? Random lagi. Dari kecamatan, desa mana? Random lagi. Dari desa-desa yang ada, dusun mana? Random lagi. RT berapa? Random lagi. Ketika di lapangan sudah sampai bawah, oke. Permisi Pak, saya mau menemui Bu Zabrina Dewi, ada nggak ya? Jadi benar-benar udah nyasar di rumahnya, nggak kenal sama sekali orang ini siapa gitu ya. Dan kita bisa jadi harus mewawancarai gitu. Nah itu biasanya kuantitatif ataupun kualitatif mekanismenya sama sih, sampai sedalam itu. Dan terlebih lagi kalau misalkan kualitatif, narasumber kita nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Udahlah, siap-siap kamu harus jadi translator. Gitu. Berarti gajinya besar Nah itu sekali yang ya Pak ya? lumayan sih, lumayan. Sekali penelitian biasanya 1, sekian. Itu dari satu penelitian, ya tinggal ngaliin aja berapa. Gitu. Sama tergantung fundingnya sih, kalau fundingnya dari luar negeri sih biasanya gede. UN itu biasanya gede banget. Ya rata-rata ambil data 1 juta lah, 1 jutaan lebih. Gitu. Kalau proyeknya panjang ya bisa 1,5 lah per bulannya. Gitu. Itu sih. Oke, clear ya? Ya, terima kasih Pak. Oke. Masih ada lagi kah dari teman-teman? Kalau misalkan nggak ada, aku mau bahas ini sih. Aku mau bahas pertemuan ketiga. Oke. Oh, Maulina, yuk. Maulina Yunda. Pak, saya izin bertanya, untuk uji coba instrumen itu apakah berbeda tahapan sama studi pendahuluan ya Pak? Terus apa hasil dari uji coba instrumen itu bisa sekalian digunain buat studi pendahuluan? Terima kasih Pak. Oke. Nah, biasanya studi pendahuluan itu digunakan untuk kalau aku sih kalau dulu seringnya digunakan untuk uji coba instrumen. Itu untuk memastikan apakah instrumennya valid atau enggak, reliable atau enggak, memenuhi kaidah atau enggak gitu ya. Sebelum jalan lebih lanjut, biasanya itu bisa jadi studi pendahuluan. Jadi uji coba tes, alat tes, jadi tidak perlu untuk ke ahli, tapi langsung ke lapangan dengan ketentuan responden yang setara, tidak harus sama, setara. Gitu. Jadi tingkat pendidikannya kurang lebih sama, wilayahnya kurang lebih sama, itu sih. Berarti tadi pertanyaannya adalah apakah studi pendahuluan bisa digunakan sebagai apa tadi? Apakah hasil dari uji coba instrumen itu bisa digunakan sekalian buat studi pendahuluan, Pak? Iya, berarti jawabannya bisa ya. Oke, biasanya kebanyakan digunakan untuk itu memang. Studi pendahuluan digunakan untuk uji coba instrumen. Itu. Iya, Pak. Baik, Pak. Udah paham. Oke. Ntar. Harus buka si Pejar. Kayak mungkin, sorry ya kalau misalkan aku agak nggak semangat untuk pagi hari ini.
Ngantuk banget, baru nyampe jam 3 dari Madura. Oke, pertemuan bentar. Mapen quantity. Oke. Nah, bentar. Oke, teman-teman kan sudah pernah nyusun ini ya, sudah pernah nyusun judul, masalah, tema, masalah, dan judul gitu ya. Nah, untuk hari ini sebenarnya aku juga mulai, karena pertemuan ke-13, 14, 15, apa 14, 15 ya, teman-teman kan nanti akan menyusun proposal, ini ya, proposal penelitian ya. Nah, itu nanti harapanku teman-teman sudah siap di hari 14, 15 itu tinggal teman-teman mempoles lagi gitu ya, atau memperdalam lagi. Tapi yang aku mau pastiin adalah judulnya teman-teman sudah sesuai atau belum, sudah proper atau belum gitu ya. Oke. Oke, dari teman-teman silakan kalau misalkan ada yang mau ada yang mau, Pak, punya saya Pak, mau diulas. Ada yang mengajukan diri, penelitiannya siapa? Proposal apa ya? Judul tema yang pernah kalian susun atau mau saya random aja? Oke, siapa nih? Mau ke random? Karena aku mau ngulas. Kalau aku bagus bilang bagus, kalau misalkan ada masukan akan aku sampaikan biar kalian nggak numpuk-numpuk buat bimbingan. Karena kemarin kan ada beberapa orang yang aku tidak jawab. Sekalipun ada yang ngirim H-1 pas hari H, aku nggak jawab. Sengaja nggak jawab karena kalian punya waktu sebelumnya, kenapa nggak dipakai? Oke, orang nomor 15, baru Niam, tapi kayaknya nggak ngumpulin karena ikut MPKM ke Unmer. Ntar, aku pastiin dulu deh. Oh ya, nggak ada. Oke, kita next. Nomor 16, ya sama aja. Nomor 4, Ayudhya Pangesti. Di kolomku, di barisku, nomor 4 Ayudhya Pangesti, nomor 2, di absen nomor 2 Ayudhya Pangesti. Oke, aku akan coba. Bentar, orangnya ada nggak di sini? Ada Pak, hadir. Oke, sip. Oke, akan aku lihat. Jadi enak, nanti pas nyusun tulisan tinggal ini aja. Oke ya, oke. Ini punya Derpanesti. Oke, psikologi warna ya, oke. Gote, good. Oh iya, aku pernah baca ini. Bentar. Kita pernah bahas ya? Iya Pak, udah pernah dibahas waktu pertemuan itu. Benar. Nggak apa-apa, kita ini aja. Kalau buka, oke. Tapi bentar. Kayak lebih fokusin ke tadi, bentar. Aku lihat dulu. Nah, ini berarti dari pengaruh warna terhadap fungsi psikologi. Fungsi psikologi kan luas banget ya. Kan ini. Ada tentang achievement, ada tentang affiliation gitu ya. Kalau aku sih lebih ke fokusin ke salah satu aja. Nggak usah ke semuanya. Kalau ini kan karena dia review jadi lebar gitu loh. Misalkan ke achievement ini kan
Combat sport, boxing, taekwondo. Nah, competitors randomly assigned to red relative to blue sportswear were more likely to win. Oke, jadi warna merah itu lebih apa ya? Merah lebih gampang, lebih banyak yang menang gitu ya. Mungkin bisa baca di penelitian Hill-Barton ini, terus kemudian, nah, this was particularly discussed with male competitors and with competitors of relatively equal ability. Ya, jadi memang penelitian Barton ini Hill-Barton sama Barton Hill. Apakah ini penelitian yang sama? Perlu dicari tahu lebih lanjut. Nah, ini performance FPS game, win more virtual matches dan blue team. Oke. Jadi kalau misalkan apa PUBG gitu ya, PUBG atau CODM ya, yang FPS misalkan, nah itu kelompok merah mereka lebih sering menang. Terus kemudian, nah ini mungkin pilih salah satu aja, jadi nggak usah semuanya kalau menurutku. Tuh, mau kemana? Ya, menurutku sih lebih fokusin ke salah satu aja. Silakan dilihat kan ini banyak banget tadi kayak tentang warna tadi ya, tim merah lebih mudah, lebih banyak yang menang gitu ya. Tadi penelitiannya siapa? Hill-Barton ya, coba refer ke Hill-Barton aja. Ini sebagai annual review tambahan informasimu, gitu sih. Kalau aku nggak masalah, mungkin ya masalah spesifik atau enggaknya aja judul ya. Dulu kita diskusi waktu itu masalah apa ya? Ayo, masalah ini ya, mudah enggaknya penelitiannya ya, Kak, seingatku ya. Itu juga sih Pak, Apa tuh? fokus masalahnya sama Oh ya, cara pengambilan datanya ya. penelitiannya. Iya, Ya oke ya. Berarti mungkin tadi enak lebih refer ke Barton aja, Hill-Barton 2005 ini kalau misalkan mau masalah pakaian gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan game FPS, Illy et al. 2008 ini juga bisa diambil sebagai acuan. Tuh. Oke, kayaknya masalah fokus kita udah pernah bahas, aman. Oke, siapa lagi yang mau dikulik? Baik Pak, makasih. Sama-sama. Tak random lagi? Atau ada yang mau mengajukan diri? Oke, kalau nggak ada yang mengajukan diri, tak random lagi. Nomor 14. 14 di tampilanku Azhar Nabil. Oke, adakah orangnya? Azhar Nabil. Oke, nggak ada. Kita berapa sih orangnya? 31 orang kan? 31 min 5. Min 6. 25 orang harusnya. Rizky Audi lagi ke sana sih. Ya, yes, nggak apa-apa. Baru Niam aja yang harusnya kelas di sana aja ngikut di sini. Ya wes, oke, mari kita lanjutkan. Siapa yang jadi orang selanjutnya? Tadang, 31. Yosua Napitupulu. Adakah orangnya? Kayaknya aku lihat sekilas. Ya, oh Pak. ya ada. Nah, aku tadi sekilas lihat namamu kan langsung ada. Oke. Yosua Napitupulu. Lagi ada acara di rumah? Sekarang enggak ada, cuman kamar kos sebelahnya ada muter musik gitu, Pak. Oh, kirain lagi ada acara kok. Koploan yang tak denger. Karena aku jadi pengen goyang. Oke, ya kita buka. Bentar. Oke. Bentar. Screen 2. Oke. Oke, meta analisis ya. Oh, the nature of procrastination. Oke. Prokrastinasi itu mengalir dalam tubuh kita. Oke.
Prokrastinasi, nah, game banyak ngaret, mengerjakan tugas semuanya. What? Suka, Jos. Oke, oke, oke. Aku sebagai seorang epic abadi merasa terpanggil. Oke, 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 oke. Ya, 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 oke, siap, 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 siap. Oke, mari kita lihat dari jurnal acuan. Ini pakai meta analisis ya. Ah, theoretical review. Nah, ini mungkin tadi sama kayak kasusnya siapa tadi? Barusan punya UDR ya. Siapa sih? Iya bener ya tadi ya. Sebelumnya. Ya sebelumnya UDR Pak. Nah itu kan pakai review juga ya sebagai landasannya. Nah ini perlu kita cari penelitian yang mungkin bisa lebih relevan gitu ya. The cause and correlates, task characteristic, timing, Yosua tolong muten dong. Aku gak tahan. Masalahnya gini terus gitu. Oke, coba kita cek. Tadi masalah gini. Oke. Kalau kita ngelihat dari sini sih sebenarnya terkait dengan game itu kan kayaknya nggak ada ya. Jadi memang ini ada beberapa pandangan mengenai prokrastinasi. Ini definisi, sejarah, terus bagaimana dilihatnya, apakah dia sebagai personality trait gitu ya, atau dan ini beberapa hal yang mungkin berkaitan dengan prokrastinasi gitu ya. Oke, ini, nah, five factor. Oke, jadi memang karakteristik tugasnya, terus kemudian waktu pemberian reward and punishment, kalau nggak segera ya membuat kinerja kita juga jadi nunda-nunda juga gitu ya. Jadi kalau tahu reward apa ya, oke nilai saya sekian gitu ya. Nah ini akhirnya ya ini juga apa mempengaruhi bagaimana kita menganggap sebuah tugas itu akhirnya gitu ya. Task aversiveness ini uh, uh, oke. Ntar, aku agak lupa aversif itu kayak gimana. Translate, Google Translate. Aversif. Permusuhan, oke. Consistent dislike, oke. Berarti ini konteksnya kayak nggak suka sama tugasnya sih. And individual differences ini berarti kepribadian yang Big Five tadi. Outcome-nya berarti Y-nya kalau misalkan prokrastinasi itu mau dijadiin X. Nah, Y-nya apa? Mood, performance, gitu ya. Faktor demografik yang mungkin berpengaruh, usia, gender, year apa gitu. Oh, tahun ini kali ya. Oh, mereka yang cenderung melakukan prokrastinasi sebelumnya karena mereka sudah terbiasa, mereka makin lama prokrastinasinya. TMT ini Terror Management Theory.
Nah, ini kalau mau psikologi sih harusnya ke arah sini ya. Sebenarnya game boleh, tapi peran game itu sebagai apa sih? Itu menurutku. Apakah kamu masukkan distractibility gitu ya? Boleh. Eh, Kalau saya kan ini inspirasinya dari saya sendiri ya. Mm-mm. Saya suka ngeret itu ya gara-gara main apa? Misalnya sambil ngerjain tugas nih ada agak buntu dikit, aduh malas lanjutin main game dulu lah gitu. Nah, Kayak gitu terus. Jadi kayak gamenya tuh mengganggu. nah ini kan berarti emang sensitivity to delay kan bisa bisa jadi kita jadiin ini ya. Ya, ntar. Mungkin di kalian kurang kurang gede ya. Ya, ntar. Nggak masalah. Eh, eh. Oh, ntar. Di mana tadi tulisannya? Oh, ntar. Nah, ini nih. Sensitivity to delay kan distractibility. Gampang ke distract kan, gitu loh. Gampang terdistract, impulsif, self control yang kurang gitu ya. All three of these variables are empirically related to the sensitivity to delay. Sensitivity to delay, then to okay, then to decrease with age. Nah, tinggal nyari aja nih sensitivity to delay gitu ya. Karena dan ini relationship-nya apa? Positif. Berarti semakin kita sensitivity to delay gitu ya, berarti kita cenderung semakin mudah terdistract dan akhirnya kita cenderung untuk makin prokrastinasi gitu ya. Nah, ini salah satu contoh teman-teman kalau misalkan nyari teori gampang, itu ya kita baca aja gininya. Baca ke annual review, baca ke meta analisis gitu ya. Tapi memang ini masih expected ya. Berarti silakan cari sensitivity to delay untuk menunjang apa ya? eh, pengaruh permainan online sebagai bagian dari sensitivity to delay pada perilaku prokrastinasi mahasiswa. Wow, ganteng. Jadi judul, gitu ya. Nah, tinggal ini aja, nyari konsepnya aja. Nah, ini biasanya memang kalau misalkan kasuistik, nemu teorinya akan sedikit lebih ribet. Tapi bagusnya kamu nemuin landasan dari meta analisis gitu ya. Jadi kamu udah apa kira-kira ini berkaitannya seperti apa gitu ya. Itu tinggal nyari variabel X-nya aja. Maksudnya tadi kan Y-nya udah ketemu nih, X-nya tadi kan belum sensitivity to delay kan ya dibahas di artikel ini. Nah, tinggal nyari yang sensitivity to delay aja. Oke, sip. Artinya ini udah clear ya. Ya, oke baik. Terima kasih banyak Pak. Oke, silakan. Ada yang mau dengan sukarela artikelnya dikulik sebelum saya random lagi? Oke, Arya Tama, punya muka? Iya Pak, boleh Pak. Oke, ntar ya. Muhammad Arya Tama. Oke. Muhammad Arya Tama Liskianto. Oke. Tema masalah judul, buka dulu, baru buka PDF-nya. Alhamdulillah. Keren. Oke. Memberi peran pada seseorang jelas, gitu ya. Terutama di lingkungan kerja. Dalam hal ini, peran kerja yang seharusnya diberikan sesuai dengan kompetensi seseorang menjadi bias dan tidak tepat sasaran. Karena bias gender di lingkungan kerja terhadap atribusi dan kinerja karyawan. Berarti Y-nya 2 ya?
Ntar kita lihat model. Oh iya, Y-nya 2 ya. Hmm. Nah ini teman-teman, jadi kalau bisa memang kalian menggambarkan seperti ini. Ya. Nah berarti ini kalau Y-nya seperti ini kan Y-nya 3 ya. X-nya 1, Y-nya 3. Jadi memang ini jadi gini teman-teman. Dalam penelitian memang tidak menutup kemungkinan model seperti ini gitu ya. Tapi memang ini membutuhkan teknik analisis yang sedikit berbeda. Apakah ini akan dianalisis satu-satu, jadi bias perception terhadap atribusi, bias perception terhadap individual performance dipengaruhi oleh team members gitu ya. Jadi ini moderatornya gitu ya. Tapi ini tidak bisa kalian satukan. Jadi bagaimana peran bias perception of women brokerage in the friendship network terhadap atribusi individual performance, tim performance secara bersamaan itu nggak bisa. Jadi yang bisa itu biasanya kalau X-nya 3, Y-nya 1, misal nih, katakanlah panahnya dibalik ya. Clear nggak ya? Di kalian kelihatan jelas ya? Kayak di HP, Kelihatan. oke lah. Harusnya aku kalau di HP juga. Nah, kalau misalkan di beberapa penelitian, misalkan kalau ini adalah ini adalah X gitu ya, dan ini adalah Y, panahnya dibalik. Nah, ini bisa kita secara bersama-sama, secara simultan itu bisa diteliti. Tapi kalau misalkan seperti ini jelas nggak bisa, karena Y-nya ada 3. Boleh pakai seperti ini, nggak apa-apa sih. Apalagi sesuai sama ininya ya. Oke, berarti ini kamu cenderung ini ya, cenderung replikasi penelitian ya berarti ya? Iya sih Pak, tapi mungkin saya niatnya mau jadiin Y-nya cuma 1 doang Pak. Coba kita lihat dari tulisan dari sininya, kita cek ke abstrak dulu deh. Kita atur, kita sesuai kaidah gitu ya. Oke. Brokerage roles. Those roles involving less constraint and higher betweenness and a degree centrality. Oke. Oke, nah ini keren nih. Oke. Were perceived to occupy agentic brokerage roles in the friendship. Those roles involving less constraint. Constraint apa ya? Oke. Translate. Aku biasanya kalau pakai translate itu gini deh, baca sepemahamanku seperti apa, kalau aku mentok baru buka translate. Constraint ini kayaknya itu hambatan deh, kendala, oh iya, hambatan. Oh, degree centrality. The quality of fact being in the middle somewhere. Oke, paham. Jadi laki-laki itu secara di tempat kerja biasanya mereka menduduki posisi-posisi yang sifatnya itu bisa memerintah orang lain atau dia itu sifatnya hanya sebagai perantara. Makanya istilahnya itu agentic brokerage role. Brokerage kan broker, maklar. Nah, jadi laki-laki itu lebih ada di posisi yang dia ada jadi sebagai posisi jembatan atau sebagai posisi yang sebenarnya lebih mudah karena apa? Mereka bukan pelaksananya, mereka hanya menyambungkan dari atas ke bawah nih. Nah, kebanyakan laki-laki itu ada di posisi tengah-tengah ini yang menghubungkan antara atas sama bawah. Ya, dan memang itu posisi yang kurang resiko karena apa? Tinggal nyalahin atas atau nyalahin bawah. Kalau di bawah dikata-katain ya udah salahin aja atas. Kalau dari bawah itu yang bawah nggak bisa kerja, ya udah bapak suruh aja sendiri. Jadi kayak nggak ada tekanannya sama sekali karena apa? Ada di tengah-tengah brokerage tadi ya. Terus kemudian jika tim member salah mempersepsikan perempuan mempunyai peran yang banyak, the woman was seen as competent but not warm. Oke, jadi memang perempuan kalau mereka bentar, kayak Rizky Nur Pratama kayaknya terlalu melihat ke bawah ya, coba tak ini. Bentar. Silau Pak soalnya. Oh, oke. Takutnya kurang jelas. Bentar. Masih loading nggak ya? Udah gede banget tuh kayaknya. Ya.
If team member misperceive woman to occupy such roles, the woman wasn't as competent. Nah, jadi memang kalau perempuan yang nempati posisi tadi, yang progres tadi, itu justru mereka dilihat, ya bener, dia kompeten, dia mampu, tapi dia nggak mampu ngerangkul, nggak mampu untuk mengayomi gitu ya. Jadi peran but not warmnya lebih di situ. Lebih lanjut, the extent the gender stereotype were endorsed by many individuals in the team. Women perform worse of their individual tasks. Okay, but teams with member fell back on well-rehearsed perception. Oke. Oh, oke. Oke. Nah, sekalipun memang apa ya? Ketika mereka yang tidak apa ya, men rather than women misperceive as brokers. Misperceive. Nah ini kayak gini baru bingung, Rek. Kalau ini aku jujur bingung nih. Ya, ini mungkin teman-teman nanti yang apa punya area Tama bisa di-share di grup kali ya nanti biar bisa dibaca. Ini aku agak bingung karena but teams with member fell back on which well-rehearsed apa ya? Terlatih dengan baik. Oh, oke. Terlatih dengan baik mengenai persepsi. Oke, man rate. Oke. Jadi kelompok yang mereka lebih toleran, lebih nggak melakukan ini ya mispersepsi ya, mispersif kan mispersepsi tadi. Jadi oke, memang yang pertama laki-laki lebih banyak menempati posisi yang sifatnya brokerage. Nah, sekalipun ada perempuan itu dilihat ya dia memang berkompeten, tapi dilihat juga tidak mampu memberikan relasi yang hangat gitu. Dipersepsikan seperti itu. Terus kemudian bagi kelompok yang mereka cenderung untuk mispersif, itu performanya lebih rendah daripada mereka yang terlatih untuk tidak mispersif. Jadi memperlakukan laki-laki sama perempuan sama setara. Itu justru lebih bagus performanya dibanding mereka yang punya persepsi mispersif tadi ya, yang menganggap bahwa perempuan itu ketika menempati posisi yang sifatnya progres, mereka nggak hangat tadi, malah justru performanya lebih rendah di konteks ini. Gitu. Ini dari abstrak aja udah kelihatan sih sebenarnya kayak gimana. Nah memang agak ribet sih model penelitiannya. Ya. Tuh. Oke, observation social network. Oke. Wah, ini metodenya yang agak ribet ya. Jadi kalau aku sih menurutku pilih salah satu aja deh dari Y tadi. Either mau ke individual performance atau ke team performance gitu ya. Atau malah ya udah bias ini ke atribusi nggak apa-apa. Karena ini psikologi dua-duanya. Tinggal pilih aja sih menurutku. Pilih salah satu aja. Jadi aku nggak masalah sih. Mungkin juga alasan ini kan karena Pio ya. Dan kamu kan mungkin pertanyaannya adalah apakah fenomena ini muncul di tempat kerja atau tidak. Nah, itu kekurangannya kalau kita memakai teori based. Jadi kita belum tahu apakah fenomena itu ada beneran di sebuah perusahaan atau tidak. Jadi itu perlu dicek lebih lanjut sih. Tapi nggak apa-apa. Silakan pilih salah satu. Kalau aku menurutku udah fine. Landasan penelitiannya bagus. Misal masalah judul ya tinggal pilih salah satu aja. Misalkan pengaruh apa tadi? Pengaruh bias gender. Tapi kalau ini kan bias gendernya ada di belakang ya. Gender stereotype ke bias baru ke sini gitu ya. Nah menurutku langsung ke bias ini ke salah satu aja di judulmu. Bias gender.
Bias perception of women brokerage. Women brokerage ini sih yang perlu di state karena ini yang menjadikan tidak hanya bias secara umum sebagai tentang gender perempuannya, tapi lebih ke apa ya hal-hal lain yang sebenarnya jauh lebih kompleks dari itu menurutku. Itu sih. Gimana Arya Tama? Bingung tapi lumayan paham, Pak. Oke ya, bingung tapi lumayan paham. Ya, bagus kalau kamu bingung. Karena bingung tanda orang berpikir. Ya, Pak. Tuh. Saya selalu ingat wejangan guru SMA saya. Gimana Mas? Pusing? Yaudah, kursinya dibalik dulu. Selalu, oke, berarti kamu berpikir. Oke, berarti pengaruh bias apa? Ini sebutkan sebagai teorinya nggak apa-apa. Jadi sebagai lengkap pengaruh bias perception of women's brokerage in the friendship network terhadap atribusi terhadap perempuan di friendship network. Nggak apa-apa. Karena menurutku penggunaan judul bahasa Inggris yang apa ya, maksudnya lebih mudah secara teoritikal nanti ketika dicari, gitu. Ketika ada orang yang nyari, oh oke, pakai penelitiannya ini. Oke, sip. Kalau Arya Tama sudah bingung, waktunya saya mencari orang yang bingung lagi. Yuk, satu orang lagi mungkin terakhir untuk sebelum kita end kelasnya. Ada yang mau sukarela kah? Dicek pekerjaannya. Kalau nggak ada, selanjutnya punya Freya. Freya ada kan tadi kayaknya? Sekilas saya nemu. Freya. Freya, on kah? Iya, Pak. Oke. Nah, ini aku pakai rumus range between. Loh, langsung ganti lagi. Yes, oke, orang terakhir yang akan kita cek hari ini adalah punya Freya. Mari kita lihat. Punya Freya. Freya. Oke. Hmm. 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 Oke, mari kita cek tulisannya. Hmm. Hmm. Terus psikologinya kamu mau di mana, Freya? Psikologi yang mana? Karena ini kan punyanya ini ya, ilmu komputer ya, Departemen Computer Science, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, UNES, Semarang. Nah, itu kan berarti ngecek dari sudut pandang ininya ya, dari sudut pandang teknisnya terutama. Iya, Pak. Tuh. Nah, kalau pertanyaanku, nah ini psikologinya di mana nih yang kamu mau sasar? Kemarin masih bingung, Pak. Ya wis kamu kok. Ya, oke. Hari ini pertemuan ke-11 ke-11 ya. Oke, nah kalau misalkan seperti ini berarti kan memang oke.
Tema, masalah, judul. Oke, tema pelecehan seksual secara verbal terhadap pengguna media sosial, terhadap atau oleh? Terhadap. Ini kan analisis sexual harassment tweet sentiment on Twitter in Indonesia. Oke, terhadap pengguna media sosial. Oke. Pengguna media sosial secara bebas. Oh iya, sebenarnya aku ada meme sih. Ntar, oh HP ku di sebelah sana. Nanti tak kirim meme-nya tentang ini gitu ya. Aku ada satu meme yang talk banget gitu. Baik. Penggunaan media sosial, oke, melakukan komunikasi vulgar dengan sangat mudah, sehingga rentan. Oke, sip, penyalahgunaan media sosial. Oke. Nah, kalau ini gitu ya, penyalahgunaan media sosial terhadap, kalau penyalahgunaannya oke. Sebenarnya masalahnya ada di punyamu ada bermasalah di judul aja sih. Dengan tema, dengan masalah, menurutku itu ada semua gitu ya. Komunikasi vulgar juga sudah ada. Nah, masalahnya apa sih yang mendorong seseorang untuk berperilaku seperti ini? Kan pertanyaan di psikologi lebih ke arah sana dibanding ke bentuk pernyataannya. Ya sekalipun bisa sih kalau kita mau mau meneliti bagaimana bentuk pesannya itu bisa, tapi mungkin itu di luar kompetensi kita sebagai psikologi. Ya, profil Veronica Koman, Veronica Koman mana? Setelah apa tadi? Sexual harassment ya, sexual harassment. Kita di sini. Scholar. Digital, seksual, harassment. Oke. Langsung. Online incivility or sexual harassment. Oke, belum. 16 kali, 207, 11, 114, 6 kali. Berarti coba lihat ini deh. Bagus nih. Yang merujuk banyak. Nah, ini Twitter pula gitu ya. Mencolm things. Broad based context. I argue that harassment conveyed in the hashtag should be recognized as online sexual harassment and form of excluding women's voices from the digital public sphere. Oke, ini berat banget sih. Ntar. Bisa kelihatan bawahnya nggak ya? Berarti di full text. Nggak bisa. Sehat. Astaga, aku belum share screen tuh ternyata. My bad. Ini review doang atas sebuah fenomena. Oke.
argumen-argumen doang nih. Tapi bisa jadi tambahan sih ini sexting. Hmm. Nah, mungkin kalau kalau secara psikologi kamu bisa pakai ini sih. Eh, tapi gini, konteks online kan selalu eh seakan-akan dia singa di sosial media, tapi pas ditemuin dia anak kucing gitu ya. Iya, Pak. Nah, itu kan sebenarnya itu mirip sama yang sedang aku bahas kemarin, yaitu tentang online disinhibition effect. Jadi memang dalam beberapa konteks orang-orang yang melakukan itu, yang mereka sebenarnya orang yang tidak punya nyali. Tuh, karena mereka beraninya keluar-keluar di sosmed, di mana kondisi sosmed itu mereka penuh ketidakpastian dan penuh eh, anonimitas yang sempurna. Karena kita tidak tahu, misalkan Yosua Napitupulu pakai nama eh, Muhammad Raihan Pratama misalnya, tak campur nama tiga orang tak pakai gitu ya, dua orang tak pakai. Bisa nggak? Bisa. Pasang fotonya Raihan yang atas, dari hidung ke atas, dia bagian bawah, bagian hidung ke bawah, pakai wajahnya Rizky Nur Pratama gitu ya. Ya bisa kan? Wong nyatanya aja Nur Hadi Aldo orang campuran. Yang Aldonya sih terutama. Nur Hadi kan orang asli tuh. Kalau yang Aldo kan itu campurannya Gus Ipul. Nah, dalam konteks seperti ini kan seseorang bisa jadi siapapun di konteks sosial media. Nah, terutama dalam konteks yang anonim seperti itu, mereka bisa jadi sangat lepas untuk membicarakan sesuatu. Nah, itu bisa jadi online disinhibition effect. Silakan itu dicari. Aku ada apa? Aku ada sih tentang konsep-konsepnya, tapi mungkin kamu cari dulu gitu ya tentang online Iya, Pak. disinhibition effect itu sebagai eh, kecenderungan seseorang untuk melakukan sexual harassment. Nah, sexual harassment apakah itu bisa diukur? Kalau itu bisa diukur, questionnaire. Oke. Mungkin silakan dicari questionnaire-nya. Kalau misalkan ada questionnaire-nya sih nggak masalah. Baik, Pak. Udah jadi penelitian yang pakai dua variabel sih. Oke. Benar-benar oke. Oke, wis. Baik, mungkin sampai sini dulu ya untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk diskusi yang sudah kita lakukan. Mungkin untuk kedepannya pembahasan kita, karena pertemuan saya itu pertemuan 13-14, teman-teman 13-14 atau 14-15 itu udah harus mulai membuat proposal penelitian. Nanti proposalnya bisa berdasarkan bebas. Kalian mau model pakai artikel, ala-ala artikel silakan. Mau ala apa? Skripsi lama yang pakai bab 1, 2, 3 juga silakan gitu ya. Aku bebaskan. Yang penting di introduction jelaskan pakai Y-nya dulu, terus kemudian ada jembatan ke X, ke variabel X-nya gitu ya, bahwa misalkan permasalahan ini muncul karena seperti ini, terus kemudian salah satu upaya untuk menyelesaikannya adalah dengan pendekatan ini gitu ya. X-nya masuk, X masuk. Nah, penelitian ini juga pernah dilakukan, atau misalkan penelitian ini terinspirasi oleh penelitian yang dilakukan oleh ini yang menjelaskan seperti ini, hasilnya seperti apa. Nah, itu penelitian acuannya masuk, penelitian meta-analisisnya masuk, gitu ya. Itu penunjangnya juga pasti nanti masuk juga. Itu ya, asumsiku nanti teman-teman di akhir pertemuan ke-16 sudah mengumpulkan proposal yang sudah selesai. Dan aku pasti tidak akan melayani diskusi di hari H. Ya, aku pastikan itu.
mungkin di kelas ini ada yang kemarin sempat nggak aku balas, tapi sebelum H-1 atau H-2 saya nggak lupa, ada yang email terus kemudian nggak saya balas, hari H email lagi. Sorry, saya kelupaan gitu ya. Nanti akan saya pertimbangkan, ada nilai kompensasi dari saya terhadap tugas kalian gitu ya, atas keteledoran saya. Oke, kalau misalkan nggak sudah cukup, saya akhiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Guys, udah selesai kuliahnya, silakan keluar.